Kalau sudah goalnya sudah seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari rank progression antara Amsal Bari dengan rank progression sama. Jadi ciri radikal, ciri Islam teroris menurut versi rank progression Amerika, yang pertama adalah umat Islam yang memperjuangkan syariat Islam, itu Islam teroris. Umat Islam yang mau mendirikan daulah Islamiyah, itu Islam teroris. Jadi kesamaan BNPT dan rank progression ini sudah tidak bisa dibantah. Jadi program dan konsep deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT dalam makalahnya yang berjudul terorisme dan strategi penanganannya, yang isinya sama persis dengan rekomendasi dalam sebuah paper yang berjudul Building Moderate Muslim Network yang dikeluarkan oleh Rank Horizon, sebuah pusat penelitian dan pengkajian strategi tentang Islam dan Timur Tengah yang berpusat di Santa Monica, California, dan Arlington, Virginia, USA. Ya, siapa yang membiayai? Yang membiayai adalah Smith Richardson Foundation, Rank Corporation, yang dulunya adalah perusahaan persenjataan Douglas Aircraft Company di Santa Monica, California, didirikan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kini perusahaan tersebut melihat dirinya sebagai lembaga think tank independen, walaupun sebagian besar dana untuk 800 orang staf penelitian diperoleh dari pengerjaan proyek penelitian Badan Militer Amerika di Pentagon. Jadi lembaga ini didanai oleh lembaga donasi Smith Richardson Foundation. Jadi dokumen terakhir ini memuat langkah-langkah strategis untuk membangun jaringan Muslim moderat yang berbarat di seluruh dunia Islam. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, start 2012 ini Amerika sudah start merancang untuk 800.000 masjid seluruh Indonesia dan 40.000 pesantren seluruh Indonesia akan dijadikan model Muslim moderat yang pro dengan Amerika. Ya, siap-siap saja. Ya, siap-siap saja. Amerika sudah punya program untuk 800.000 masjid seluruh Indonesia dan 40.000 pesantren seluruh Indonesia. Artinya disetting supaya kita itu jadi Islam moderat yang sangat samikna watokna terhadap Amerika. Ya, mau Anda saja. Nah, ciri gerakan radikalisme versi BNPT. Coba, yang pertama, Islam adalah agama yang komprehensif yang harus mengatur segala aspek kehidupan sosial, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Jadi ciri gerakan radikalisme versi BNPT yang pertama, Islam adalah agama yang komprehensif yang harus mengatur segala aspek kehidupan sosial, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Setuju Anda? Setuju. Nah, kalau setuju berarti Bapak Ibu Islam radikal. Jadi kalau kita menyetujui poin yang pertama, masuk kategori Islam radikal. Artinya yang siap masuk proyek deradikalisasi Islam. Yang kedua, ideologi masyarakat barat yang sekuler dan materialistik harus ditolak. Setuju? Nah, berarti Bapak Ibu ini menurut BNPT siap masuk proyek deradikalisasi. Artinya perlu dirubah mindsetnya. Ini biayanya besar, 471 miliar lebih. Yang ketiga, mengajak pengikutnya untuk kembali
Islam kita. Yang keempat, upaya islamisasi pada masyarakat muslim melalui pengorganisasian atau pembentukan sebuah kelompok yang kuat. Itu juga masuk kategori bahwa ibu yang dirahmati Allah. Bahkan BNPT sekarang menjadikan Nasr Hamid Abu Zaid sebagai ikon untuk dijadikan untuk menopang proyek deradikalisasi Islam. Nasr Hamid Abu Zaid ini sudah dihukumi dari Mahkamah Mesir murtad. Nah itu sekarang dipanggil ke Indonesia untuk menjadi ulamanya. Jadi di Mesir sudah dihukumi murtad, ditarik ke Indonesia untuk jadi ikon. Bahkan Idahrom, ya kan? Buku-bukunya Idahrom, Idahrom itu namanya Marhadi Muhayya LC, ya kan? Dia ini S1-nya di Universitas Terbuka Amerika di Mesir. S1-nya, jadi sudah disiapkan sejak lama. Dan ini fokus deradikalisasi. Ini yang mau dibawa habis. Al-Wala Allah. Ini kan prinsip, ini akidahnya. Nah ini yang pertama kali mau dihabisi. Jamaah, bai'ah, ummah, jihad, dakwah Islam. Ini siap-siap saja. Satu persatu ini akan dipelajari dari akidah kaum muslimin di Indonesia. Al-Wala Allah, jamaah, bai'ah, ummah, jihad, dakwah Islamnya. Jadi proyek deradikalisasi Islam itu sama dengan de-islamisasi. Nah ini yang harus diwaspadai. Karena Habib Rizik, deradikalisasi bukan saja melenyapkan jihad, tapi juga melenyapkan syariat Allah dan ingin merubah adil hak. Jadi deradikalisasi sebenarnya adalah ekspresi parlemen barat dalam arti Amerika terhadap sohbah Islamiyah, kebangkitan Islam dan proyek pemecah belah umat. Apa dampak proyek deradikalisasi yang dilakukan oleh Amerika dan agent-agentnya di Indonesia? Yang pertama, dampaknya merupakan akar terorisme yang hakiki. Yang kedua, melahirkan tafsiran menyimpang terhadap nas-nas syariat. Yang ketiga, membuat polarisasi umat Islam, sehingga akhirnya umat Islam akan terjadinya dipecah-pecah. Yang keempat, menghambat sohbah Islamiyah, kebangkitan Islam. Yang kelima, langgamnya imperialisme Barat, imperialisme Amerika atas nama global colonialism, hak, demokrasi, pasar bebas dan perubahan. Yang keenam, umat Islam akhirnya meninggalkan akidahnya, meninggalkan agamanya sebagai sistem kehidupan, dan ini bukanlah masalah, namun sebaliknya sesuatu yang dharar bagi Islam dan umatnya. Saya kira itu, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, waktu saya sudah habis. Alhamdulillah, kita bersyukur masih banyak umat Islam. Ini terjadi pada tanggal 18 Desember 2011. Pemuda-pemuda Islam, tokoh-tokoh Islam se-Indonesia kumpul di Cipanas dan memberikan rekomendasi perlawanan terhadap gerakan ini. Saya kira itu sebagai penutup. Saya mohon maaf dan saya serahkan kembali kepada moderator. Jazakumullah khairan pada Ustaz Andre Budiana atas paparannya, di mana tadi bersama paparan beliau lebih dari setengah jam, dan kita berada dengan pemateri kita untuk membedah buku, yaitu dari Majelis Ulama Indonesia Surakarta, yaitu Ustaz Aris Benda Solusi. Kepada beliau barangkali perlu posisi dulu, Ustaz.